قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا شهد الخطيب على منبر فلا يتكلم أحدكم ومن يتكلم فقد لقى ومن لقى فلا جمعة له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatil karimah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling indah di siang hari ini. Marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Luhur. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Luhur. Allahu Rabbuna Rabbur Rahman Rabbur Rahim Rabbul Ghaffar Rabbul Halim, dan yang telah menciptakan bumi dan langit beserta isinya, juga termasuk kita di dalamnya. Semoga kita dijadikan manusia yang selalu taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat teriring salam semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad, juga kepada keluarga Nabi dan para sahabat Nabi, para tabi'in. Tak lupa kepada para alimin ulama yang selalu andil setia menegakkan kalimat Allah, yakni agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga di hari kiamat nanti kita sama-sama mendapatkan syafaatul ummah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat wabil khusus untuk diri saya pribadi, umumnya untuk jamaah yang hadir di tempat yang mulia ini. Mumpung masih kita diberikan kesempatan sisa umur oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama gunakan semaksimal mungkin umur yang Allah berikan kepada kita untuk dipakai bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam arti imtisalu awamirillah wa jtinabu nawahilah, mengikuti apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, menjauhi apa-apa yang telah dicegah oleh Allah dan Rasulnya. Dengan dasar modal takwa, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Luqmanul Hakim telah memberikan isyarat, gambaran, bahkan menasihati kepada anaknya yang bernama Saron. Kata Luqmanul Hakim, ya bunayya wahai anakku, inna dunya bahrun amim, sesungguhnya dunia ini bagaikan lautan yang sangat dalam. Wa qad gharaqa bihi nasun katsir, banyak manusia yang keluar dari alam dunia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak membawa iman dan Islam ke hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Maka Luqmanul Hakim berwasiat, faj'alis safinata taqwallah, jadikanlah takwa ini sebagai sarana kendaraan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa husuha al-imanu billah, adapun optilotnya, nahkodanya iman yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau dua dimensi kamu amalkan wahai anakku, kata Luqmanul Hakim, la'allaka tanjua, jelas yakin kamu akan selamat baik di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Maka oleh karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, lewat mimbar Jumat saya menghimbau dan mengajak dan juga mengingatkan, wabil khusus untuk diri saya pribadi, mari kita mumpung masih diberikan kesempatan sisa umur oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakan semaksimal mungkin umur yang Allah berikan kepada kita untuk dipakai bertakwa, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih sekarang bulan Syahrul Ramadan, di mana bulan Syahrul Ramadan ini bulan yang dibukakan pintu tobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orangnya yang melaksanakan sunnah di bulan suci Ramadan, maka pahalanya akan dibalas fardu oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orangnya yang melaksanakan fardu sholat fardu Jumat, kemudian asar, maghrib, isya, subuh, maka satu kali Jumat dibalasnya sab'ina Jumatan, sama nanti dengan 70 kali Jumat. Maka oleh karena itu, bapak-bapak, jangan disia-siakan bulan suci Ramadan ini. Penuhi dengan ibadah, takarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Abdullah bin Abbas ditanya oleh para santrinya Abdullah bin Abbas, wa ma khairul ayam, wa ma khairul syuhur, wa ma khairul amal. Hari apa yang terbaik, bulan apa yang terbaik, dan amalan apa yang terbaik? Kata Abdullah bin Abbas, wahai para santriku, hari yang terbaik hari Jumat. Kenapa sebabnya? Li'annahu sayyidul ayam, karena hari Jumat adalah rajanya hari, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hari Jumat hanya khusus kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang nomor kedua, sebaik-baiknya amalan, kata Abdullah bin Abbas, sholat. Apabila sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh amalan perbuatan kita, sedekah kita, puasa kita, infak terus dan lain sebagainya, semua akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi wa idza rudati shalah rudat sairul amal, apabila sholat kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena wudunya kagak beres, ya, wudunya kagak beres, cuci tangannya nggak ada penikut, asal aja, nggak sah, enggak. Wudu sholat bukan sholat wudu. Wudu itu bukan sholat, bapak-bapak. Wudu itu syarat sahnya sholat. Maka di dalam kitab Fathul Muin begini disyaratkan, asyartu ma yutawaqqafu alaihi syi'atu sholat wa laisa minha. Itu kata Syekh Jainuddin Al-Malibari. Jangan salah paham. Niat itu bukan puasa. Tapi kalau tidak niat, puasanya tidak sah. Karena niat itu adalah syarat. Asyartu ma yutawaqqafu alaihi syi'atu sholat wa laysa minha, asartu ma yutawaqqafu alaiha syiyam wa laysa syiyam. Jadi niat itu bukan puasa, bapak-bapak. Namun kalau kita tidak niat, maka tidak sah puasanya. Paham? Awas, ngajinya harus jelas. Ya, puasa seharian tidak niat, cuma ngomong nawaitu shoma godin anadaki pati sahri Ramadhani hadihi sanati pardon lillahi ta'ala. Hati nggak ngomong, nggak bakalan sah puasanya. Karena yang tadi itu bukan niat, itu namanya lafaz niat. Harusnya sesudah nawaitu shoma godin anadaki pati sahri Ramadhani hadihi sanati pardon lillahi ta'ala, ngomong hati kita, di dalam hati bicara, aku niat puasa besok mesti karena Allah Ta'ala.
Karena makom niat tempat niat bukan di bibir, di hati. Sama dengan usolli fardhul jum'ati rakaataini imaman atau makmuman, itu mah bukan niat, namanya lafaz niat. Namun para ulama menjelaskan wa yusanu atalafudul, sunnah melafazkan niat, elatnya yusa'idal lisan alal qalbi, agar supaya lidah kita membantu kepada hati kita. Jangan dibidah-bidahin. Itu jelas ngaji ini ya. Awas. Jadi wudhu itu bukan sholat. Wudhu itu syarat sahnya sholat. Andaikan wudhunya tidak sah, otomatis sholatnya pun juga tidak sah. Karena kata di dalam kaidah Fathul Muin, asyartu may yutawaqqafu alaihi sihhatus shalah wa laysa minha, yang dinamakan syarat itu syarat. Asyartu ma, sesuatu perkara, ma bisa wudu, ma bisa madhab kiblat, ma kalimah isim mausul kalau bahasa ahli bayan, ma kalimah isim mausul, wa min siyaqil umum tadulu ala akli, tadulu ala ghair akli. Namun di sini, mak di sini menuduhkan kepada yang tidak berakal. Yang saya tanyakan, wudhu punya akal bukan? Enggak. Wudhu manusia bukan punya akal? Enggak. Kiblat punya akal enggak? Atau bukan? Kiblat mah itu adalah tidak punya akal benda, namun disyaratkan madhab kiblat. Itu asyartu may yutawaqqafu alaihi sihhatus shalah wa laysa minha. Yang dinamakan syarat itu sesuatu perkara yang menunggu kepada sahnya sholat, tapi dia bukan sholat. Contoh baju, sholat bukan, atau bukan sholat baju mah. Namun kalau kita pakai baju, pakai gamis, ada najisnya, atau tidak sah sholatnya. Paham bapak-bapak? Ya. Susah jika gitu, memang harus ahlinya supaya masyarakat lebih pintar lagi, lebih cerdas lagi. Awas, maka jangan dianggap sepele. Kata Ibnu Abbas, apabila sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seluruh amalan perbuatan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila sholat kita ditolak, seluruh amalan perbuatan kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kata Abdullah bin Abbas, sebaik-baiknya bulan suci Ramadan. Kenapa sebabnya? Li'annahu anzalallahu al-Quran. Di bulan suci Ramadan ini diturunkannya Al-Quran. Wa fihi lailatun. Di bulan suci Ramadan ada yang namanya malam. Bagaikan yaitu malam tersebut itu lebih berharga daripada intan mutiara berlian. Jikalau kita ibadah di malam tersebut, maka akan membandingi 1000 bulan, 83 tahun. Kemudian di bulan suci Ramadan, siapapun orangnya yang melaksanakan sunnah, maka dibayar fardu. Siapapun orang yang melaksanakan fardu, maka akan dibalas 70 kali fardu. Kemudian di bulan suci Ramadan, kata Abdullah bin Abbas, diwajibkan berpuasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita kembali kepada hadis, tenang, orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan. 1 kebahagiaan di dunia, 2 kebahagiaan di akhirat. Di dunia, apabila dur datang waktu maghrib, minum seteguk air, itu sudah silang, bahagia luar biasa. Maka kadang-kadang kalau kita mah yang kurang-kurang begitu cerdik, muter-muter TV aja siaran supaya mana yang udah mati. Atau tenang aja santai, mendingan pakai baca Quran, baca sholawat, zikir sambil menunggu datangnya maghrib. Ya. Yang kedua, orang yang berpuasa kata Rasul akan bahagia nanti di yaumil qiyamah apabila jumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bapak-bapak perlu ketahui, nanti Allah di akhirat itu akan berbentuk, akan kelihatan. Sekarang dipermasalahkan Allah di aras, enggak, sekarang bukan, beda lagi alamnya. Entar aja di akhirat, wujuhu yauma idzin nadhirah, kata Allah. Jadi Allah mendalili wujuhu yauma idzin nadhirah. Nanti saya di yaumil qiyamah akan kelihatan orang yang berpuasa
nikmat luar biasa melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Maka para wali-wali Allah, para nabi tidak sedikit pun juga hatinya putus kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah supaya nanti di sananya selalu melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Nanti macam-macam. Ada manusia melihat zat Allah seminggu sekali. Berarti dia mah sholatnya cuma Jumat doang. Ada juga melihatnya cuma 5 kali doang, udahnya hilang lagi. Datang waktu asar ada lagi, datang waktu maghrib ada lagi, habis waktu maghrib nggak ada lagi, nggak bisa nanti dari isya nggak lihat Allah, nanti dari kamar sampai datang waktu subuh. Kenapa? Karena kejeda main HP, nonton TV, nonton bola, hatinya nggak ingat pada Allah. Kosong di sononya. Masya Allah, luar biasa. Singkat kata pendek cerita, meninggal Abdullah bin Abbas. Datang 3 hari Sayyidina Ali takziah. Kata Sayyidina Ali itu Abdullah bin Abbas. Ditanya oleh santrinya begitu. Kata Sayyidina Ali, lau su'ila ulama wal fuqaha, andaikan para ulama, para ahli hukum, ahli fikih dari pagi sampai maghrib ditanya dengan cara demikian, pasti sama jawabnya dengan Abdullah bin Abbas, terkecuali saya. Kata Sayyidina Ali, saya beda. Sebaik-baiknya bulan, di manakala bulan dipakai tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalah artinya bulan suci Ramadan, walaupun bulan Ramadan sangat mulia, kalau tidak dipakai ibadah, pakai tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Sayyidina Ali, atau enggak baik. Sebaik-baiknya sholat, kata Abdullah bin Abbas, yaitu sebaik-baiknya amal sholat, yaitu adalah, kata saya mah kata bukan begitu. Sebaik-baiknya amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalah artinya sholat kalau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apalah artinya puasa jikalau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka mudah-mudahan puasa kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu ta'ala fi ayatil karimah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala min sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaidil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah